Babak final Piala Dunia antar klub mempertemukan dua tim kejutan yang sebelumnya dipandang sebelah mata. Pertandingan ini sulit diprediksi lantaran ini menjadi pertemuan perdana kedua tim di ajang Piala Dunia antar klub. Dari rekor head-to-head, Paris Saint-Germain lebih unggul dengan memenangkan 3 laga dari 8 pertandingan. Namun Chelsea, asuhan pelatih baru, tak boleh dianggap remeh karena skuad mereka di musim ini bisa dikatakan kompetitif. Kini kita akan membahas preview final Piala Dunia antar klub. Mari kita bahas selengkapnya. Paris Saint-Germain mengejutkan banyak pihak dengan lolos ke babak final Piala Dunia antar klub. Ini jadi kali pertama Les Parisiens bermain di partai puncak kompetisi 4 tahunan ini. Lebih hebatnya lagi, anak asuhan Luis Enrique mampu mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-0. 4 gol Les Parisiens dicetak oleh Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos dan brace dari Fabian Ruiz. Ini jadi kemenangan perdana PSG atas Real Madrid sejak 4 tahun lalu. Terakhir, PSG mengalahkan Los Blancos lewat gol sematawayang Mbappe di tahun 2022. Anak asuh Xabi Alonso dibuat tak berdaya dengan agresivitas pemain pasukan Enrique. Terbukti, di babak pertama PSG sudah unggul 3 gol sekaligus. Dilihat dari statistik, PSG sudah menekan Real Madrid sejak menit awal pertandingan. Lini pertahanan Real Madrid dibuat kocar-kacir dengan menggilanya Achraf Hakimi sebagai penghubung serangan. Mantan pemain Real Madrid ini bahkan memberikan assist untuk Fabian Ruiz. Kemenangan PSG atas Real Madrid membuat kebahagiaan tersendiri untuk sang presiden Nasir El-Khelaifi. Dalam sebuah momen, Nasir kedapatan mengejek Florentino Perez yang tepat berada di sampingnya. Perez pun hanya bisa diam dan merenung meratapi nasib timnya dibantai habis oleh PSG. Pasca kemenangan besar tersebut, Enrique langsung memasang target tinggi. Mantan pelatih timnas Spanyol ini bertekad menyapu bersih semua gelar di musim ini. Klub ini haus kemenangan. Para penggemar, para pemain, dan tim haus kemenangan. Itu adalah perasaan yang baik. Kami punya tujuan yang sama, juara Piala Dunia antar klub, kata Enrique. Apalagi ini jadi momen spesial karena sang juara berhak menggunakan badge Piala Dunia selama 4 tahun. Ambisi Enrique mencetak sejarah baru diprediksi menemui jalan terjal. PSG akan ditantang Chelsea yang sedang dalam top perform dengan terlebih dahulu memetik tiket final. Di babak semifinal, The Blues sukses mengalahkan Fluminense dengan skor 0-2. Dominasi anak asuh Enzo Maresca terlihat dengan penguasaan bola sebesar 54%. Cole Palmer dan kolega juga rutin mengancam gawang Fluminense dengan 17 tembakan sepanjang laga. Kemenangan The Blues akhirnya ditentukan lewat brace rekrutan terbaru Joao Pedro. Penyerang asal Brazil ini tanpa ampun mengirim 2 sepakan keras ke gawang mantan klubnya. Usai menunjukkan performa brilian, Pedro langsung dihujani pujian tinggi dari Enzo Maresca. Kita semua sudah tahu kualitas Joao. Dia sangat menonjol di sepertiga akhir, terutama melawan tim yang bertahan dekat dengan gawang. Dia sangat lincah di ruang sempit, tutur sang entrenador. Prestasi membanggakan di Piala Dunia antar klub seakan jadi penanda kebangkitan Chelsea. Pasukan Singa London kembali menemukan tajinya sejak ditangani Maresca. Padahal mereka selalu dibayangi puasa gelar sejak menjuarai UCL pada tahun 2021 silam. Sampai-sampai Chelsea perlu menggelontorkan dana fantastis hingga 1,3 miliar euro. Penantian pengusaha Amerika Serikat itu akhirnya berakhir dengan gelar UEFA Conference League. Dia dikabarkan ingin menambah pundi-pundi gelar Chelsea pada turnamen kali ini. Apalagi Piala Dunia antar klub diselenggarakan di Amerika, yang merupakan daerah kekuasaannya. Ambisi serupa juga dilontarkan Maresca yang bangga dengan anak asuhnya. Kami sangat bangga bisa bermain di final pada hari ini. Apalagi ini adalah edisi perdana Piala Dunia antar klub yang diikuti klub terbaik di dunia, kata Maresca. Meskipun sedang dalam top perform, Chelsea tidak boleh terlarut-larut dalam euforia. The Blues punya rekor kurang meyakinkan saat berjumpa dengan PSG.
di ajang Champions. Chelsea hanya bisa menang 2 laga dari 8 pertemuan. Parahnya, kemenangan terakhir Chelsea terjadi di 1 dekade lalu, tepatnya 2014. Kala itu, Chelsea berjaya dengan 2 gol yang dicetak oleh Dembaba. Setelah itu, pertemuan kedua tim praktis selalu didominasi PSG. Kedua tim terakhir berduel pada babak 16 besar Liga Champions musim 2015-2016. Nasib mengenaskan Chelsea juga terjadi di luar Liga Champions, seperti di ajang pramusim atau ECC. The Blues hanya bisa bermain imbang 1-1 pada perhelatan 2015 yang lalu. Pasukan Singa London punya kesempatan untuk memutus kutukan buruk tersebut di tangan Enzo Maresca. Chelsea meninggalkan tradisi lama mendatangkan bintang yang kurang berkontribusi. Saat ini The Blues memilih fokus menggembleng pemain potensial yang masih berusia muda. Buktinya skuad Chelsea didominasi wonderkid dengan rata-rata usia 23,3 tahun. Sementara PSG punya komposisi yang rata-rata matang dengan usia 25,1 tahun. Strategi baru Les Parisiens ini dipelopori Enrique yang punya aturan nyeleneh. Enrique melarang kami beli pemain di atas usia 28 tahun. Lihatlah transfer pemain kami, pemain paling tua di usia 24 tahun. Enrique begitu ketat soal ini. Dia suka semangat para pemain muda, ujar bos PSG Nasser Al-Khelaifi. Final Piala Dunia antar klub antara Chelsea dan PSG diprediksi berjalan ketat dan seru. Apalagi Enzo Maresca dan Luis Enrique bakal mengeluarkan taktik andalannya demi meraih gelar juara. Meski sama-sama mengandalkan penguasaan bola, dua sosok ini punya gaya bermain yang berbeda. Enrique dikenal punya pendekatan yang lebih agresif untuk menyerang. Juru taktik asal Spanyol ini kerap meminta anak asuhnya menekan lawan sejak menit awal, terutama dengan taktik kick-off yang langsung membuang bola ke area pertahanan lawan. Tujuannya untuk melancarkan pressing ketat di era sepertiga akhir. Biasanya pihak lawan bakal langsung kelabakan hingga membuka pertahanan, dan PSG akan mengambil alih permainan. Apalagi wakil Prancis ini diperkuat pemain-pemain ngebut yang rajin melakukan pressing. Sosok seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele bakal sangat diandalkan dalam skema ini. Selain itu, Enrique juga terkenal punya gaya main anti basa-basi untuk mengalirkan bola. Visi tajam Fabian Ruiz dan Vitinha bakal dimanfaatkan untuk mengirim umpan terobosan ke garis depan. Menariknya, gaya main ini justru bikin PSG jadi tim dengan penguasaan bola terbaik kedua di Piala Dunia antar klub. Dengan rata-rata 66,9%, mereka mengungguli Chelsea di peringkat ketiga. Hal ini bisa berbahaya bagi Chelsea, anak asuh Enzo Maresca yang cenderung bermain menunggu. Juru taktik asal Italia ini lebih suka membongkar pertahanan lawan secara perlahan. Maresca juga tak segan mengandalkan serangan balik cepat dan mengandalkan penyerang yang lincah. Namun Chelsea masih punya PR untuk membongkar kokohnya tembok PSG.